Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Kak Aryan di sini dan Juragan Les. Kali ini Juragan Les akan memberikan materi mengenai barisan aritmatika. Jadi beberapa adik-adik memang di kelas 8 itu materi barisan aritmatika masuk dalam materi pola bilangan ya. Jadi ini masuk bab pertama dan banyak kemungkinan materi barisan aritmatika ini nanti masuk dalam materi yang diujikan dalam penilaian tengah semester. Oke, langsung kita mulai ya. Barisan aritmatika. Barisan aritmatika itu apa sih? Jadi adik-adik sebelumnya sudah belajar mengenai pola bilangan. Itu suatu deret bilangan atau suatu kumpulan bilangan yang memiliki pola, itu pola bilangan. Nah, sama halnya dengan aritmatika. Aritmatika ini memang punya pola khusus, pola tertentu. Jadi, barisan aritmatika itu barisan bilangan yang berpola selisih. Selisih itu bisa ditambah atau dikurang. Ya, jadi polanya selisih di sini. Contohnya 1, 3, 5, 7, 9. Nah, ini kan barisan bilangan ganjil ya. Nah, ini selisihnya plus 2 gitu. Plus 2, plus 2, plus 2 dan seterusnya. Kemudian ada contoh lagi 4, 8, 12, 16, 20. Ini selisihnya atau bedanya itu plus 4 ya. Nah, ini plus 4, plus 4, plus 4. Atau bisa juga ini. Jadi tidak terbatas pada bilangan-bilangan positif ya. Bilangan negatif juga mungkin. Jadi negatif 10 ke negatif 7 itu ditambah 3. Ini tambah 3. Ini tambah 3. Ini polanya selisih nih. Ya. Kemudian contoh lagi ini. Jadi nggak harus ditambah. Bisa juga dikurang. Ya, ditambah atau dikurang. Jadi di sini minus 5 ya, dikurang 5. Dikurang 5 dan seterusnya dikurang 5 terus. Gitu. Ini contoh-contoh barisan aritmatika. Nah, dari contoh-contoh ini ya, 1, 4, negatif 10, 7 itu disebut A. A itu suku awal atau suku pertama dari suatu barisan aritmatik. Ya. Kemudian ini plus 2 ya. Kemudian plus 4, plus 3, negatif 5 ya. 4, 3, negatif 5 itu disebut B atau beda. Jadi yang membedakan suku pertama dan suku berikutnya. Yang membedakan suatu suku dengan suku berikutnya atau suku sebelumnya itu beda namanya. Ya. Kita pengenalan dulu sama barisan aritmatik. Jadi seperti itu barisan aritmatik yang berpola selisih. Oke. Nah, kita lanjut ke gimana cara menentukan suatu suku dari barisan aritmatik. Misalkan berapa sih suku ke 10, suku ke 100 gitu. Kita bisa mencari manual ya dengan cara menuliskan barisan tersebut sampai dengan urutan yang diminta. Tapi kalau misal ditanyakan urutan ke 100, ke 1000 itu tentu akan memakan waktu kalau kita manual menulis satu persatu. Sehingga diperlukan bagaimana caranya menentukan rumus suku ke N ya. Oke. Contohnya ini masih contoh yang sama. 1, 3, 5, 7, 9 ya. Tentukan suku ke 1001 dari barisan bilangan di atas. Wah, kita tidak mungkin menulis ini sampai urutan ke 1001. Bisa habis nanti waktu sehari semalam. Ya. Sehingga di sini dikenalin bagaimana caranya mencari rumus suku ke N sehingga nanti kita bisa menentukan suku ke berapapun. Oke. Jadi rumusnya ini. UN adalah A plus N-1B. Ya, ini boleh kalian hafalin, tapi yang penting nanti praktek penyelesaian soal ya. Jadi rumus itu secara otomatis kalian akan hafal ketika kalian paham. Oke. Ya.
Jadi misalkan tentukan suku ke 1001. Berarti yang ditanyakan U1001. U1001. Caranya gimana, Kak? Nah, caranya pakai rumus ini aja. Kalian boleh hafalkan, tapi yang penting kalian paham. Yuk, pahami ya yang mau kakak jelaskan ini. A itu apa? Suku pertama. Kalian tulis saja suku pertamanya berapa. 1. Kemudian yang ditanyakan 1001 ya. 1001 ya udah, adiknya 1001 ya kan, N-1. Berarti adiknya 1001 itu berapa? 1000. Dikali B, bedanya berapa nih? Tambah 2 tambah 2 tambah 2. Jadi bedanya 2. Awas, ini jangan ditambahkan gini, tapi ini dikali dulu ya. 1 ditambah ini dikali dulu nih, 2000. Sehingga U1001 itu 2001. Suku ke 1001 jawabannya 2001. Itu ya. Suku pertamanya berapa? Yang ditanyakan kita tulis adiknya. Jadi yang ditanya 1001, adiknya kan 1000, dikali bedanya. Nah, ketemu. Oke ya. Contoh berikutnya. 72 -3 -8 dan seterusnya. Ditanyakan suku ke 51. Nanti berarti adiknya 51, 50 ya. Oke, ini kita masih pakai sama. Oke, U51 sama dengan ya. Suku pertamanya berapa? 7 ditambah 51, adiknya berapa? 50 dikali bedanya. Ini berapa? Negatif 5 ya. Nah, tuh, wah, hati-hati, negatif 5 ya. Dikalikan negatif 5. Yang perkalian kalian hitung dulu, 7-nya tetap kakak tulis lagi. 50 dikali min 5 positif kali negatif, jadi negatif ya. Negatif berapa? 200. Jadi ini sebenarnya negatif 243. Oke, paham ya? Gampang ya? Oke, itu cara mencari rumus suku ke N. Jadi misal ditanyakan suku ke berapa gitu ya, itu kalian seperti ini caranya begitu. Oke, nah berikutnya kita mencari jumlah sampai suku ke berapa. Contohnya ini, jadi misalkan ini SN ya, SN jumlah sampai suku ke N itu SN. Ya, jadi misalkan ini S1 ya cuma U1 gitu ya. Ini kakak jelasin sebentar. Ini S1 itu ya U1. Kalau S2 berarti jumlah 2 suku pertama, U1 tambah U2 gitu. Kalau S3 ya U1 tambah U2 tambah U3. Misalkan ini nih S5 ya, misalkan S5 dari barisan ini ya, 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9, 5 suku pertama gitu, sama dengan 4, 9, 16, 25 gitu. Ya. Oke, tentukan jumlah 50 suku pertama. 50 suku pertama dari barisan bilangan ini. 50 suku pertama ya, rumusnya ini. N per 2 kali 2A plus N-1B. Kalian boleh hafalkan, tapi sekali lagi yang penting kalian hafal, yang penting kalian paham ya, yang penting kalian paham. Dihafalkan bagus, tapi kalaupun tidak bisa menghafalkan karena keterbatasan ingatan kita ya, jadi yang penting kalian paham. Perbanyak latihan soal, sering-sering nonton video di Judakan Les, sehingga kalian nantinya akan paham gitu. Oke, lanjut ya, kita jawab. Tentukan jumlah 50 suku pertama. Artinya yang ditanyakan itu S50 ya. Caranya gimana? Yang ditanyakan 50, berarti 50 per 2, N per 2 dikalikan A nya berapa? 1. 2A itu 2 kali 1 berarti 2 ditambah, nah di sini adiknya lagi nih, 50 adiknya itu 49 ya, dikalikan B nya berapa? 2 ya, ini kan plus 2 semuanya, plus 2 plus 2 plus 2 dan seterusnya. Yo, 50 bagi 2 berapa? 25. Ini dihitung dulu ya, 49 kali 2 98, sehingga ini 25 dikalikan 100 atau 2500,
sehingga jumlah 50 suku pertama itu 2500. Kan nggak mungkin kalian akan nulis nih sampai 50 kemudian jumlahin satu persatu. Nah itu risiko salah hitung nanti. Oke ya, sebenarnya ini ada cara yang lebih cepat ya, jadi kalian tidak perlu menghafal rumus ini gitu. Yang penting kalian sebelumnya sudah tahu kan UN suku ke-50 ya, suku ke-50 ini cara yang lain ya kakak berikan. S50. Nah sebelum kita cari S50 atau jumlah 50 suku pertama, kalian cari dulu U50 kan. Kalian udah tahu ya tadi ya, mencari suku ke N. Jadi U50 sama dengan A suku pertama ditambah 50 adiknya 50 49 dikalikan B nya berapa, plus 2 ya, sehingga di sini diketahui 1 plus didapat 99 ya ini. Nah kalau mau mencari S50 jumlah 50 suku pertama kalian yang ditanyakan kan sampai suku ke 50, jadi 50 kalian bagi 2 dulu. Kemudian di sini A nya berapa, A nya 1 ditambah U50 berapa, 99 gitu ya. Suku pertama berapa, suku yang terakhir berapa ya, karena dengan 50 suku pertama berarti kan suku terakhirnya 50. U50 berapa, kemudian di sini N per 2 atau yang dipegang sampai 50 berarti 50 per 2. Berarti ini 25 dikali 100, hasilnya sama 2500 ya. Oke gitu, jadi kalian nggak perlu menghafal ini, tapi yang penting hafal tadi kalian sudah hafal rumus suku ke N ya, UN. Oke, contoh berikutnya 72 min 3 dan seterusnya. 100 suku pertama jumlah, jadi ditanyakan S ya, S100. Kalian boleh pakai ini, boleh pakai yang tadi boleh. Jadi kalau mau mencari jumlah kalian cari dulu U100 nya ya. U100 itu 1 ditambah 100 adiknya 100 berapa, 99 gitu. Kalikan bedanya berapa nih, min 5 ya, min 5. Oke, 1 dikurangi berapa nih, 495 kalau dengan negatif 494. Oke ya. Oke, sehingga rumus jumlah 100 suku pertama S100 yuk, karena itu dengan sampai 100 jadi 100 kita bagi 2 dulu. Nah ya, kemudian A suku pertamanya 7, suku terakhirnya karena ditanya 100, U100 nya berapa, negatif 494 gitu. Sama dengan 50 dikalikan ini berapa ya, negatif 487 gitu. Dengan negatif berapa tuh, 487 kali 5 dikali 5 43 24 200 ini ya, 24.350 minus ya, jangan lupa gitu. Oke, itu untuk mencari jumlah suku pertama N suku pertama. Oke, kita langsung ke latihan soal ya, nggak banyak, ada 8 latihan soal khusus untuk barisan aritmatik ini. Oke, yang pertama, suatu deret aritmatika 1, 5, 9 dan seterusnya, suku ke 100. Kalau suku ke 100, suku ya bukan jumlah, berarti yang ditanyakan U100. Untuk mencari U100, oke, sama dengan A nya berapa, 1 ditambah adiknya 100 berapa, 99 dikalikan bedanya berapa nih, plus 4 ya, sama dengan 1 ditambah 99 kali 4 berarti 396, sehingga ini sebenarnya 397 gitu. Oke, lanjut ya. Yang nomor 2, diberikan barisan aritmatik 4, 7 dan seterusnya. Banyaknya suku
pada pola tersebut adalah, wah gimana ini? Ini diketahui 4 sampai 199 nih. Ini 199 itu suku keberapa sih gitu Mas ya. Banyaknya suku pada pola tersebut. Ini ada berapa barisan nih, ada berapa bilangan seperti itu ya. Nah, caranya gimana? Sama, kita pakai rumus UN ya. Dimana UN sama dengan A plus N min 1 kali B. A nya berapa? A nya itu 4 ditambah N min 1 kali bedanya berapa nih? Bedanya plus 3 ya, plus 3 semua nih, kali bedanya 3. Nah, UN ini itu kan suku terakhir ini. Itu dengan 199. Yuk, ini kakak selesaikan ya. Kakak lanjutin di sini. 4 ditambah N kali 3, 3N. Min 1 kali 3, min 3. Sama dengan 199. Ya, 4 kurangi 3 berapa nih? 1 ya. Ini 3N tetap 3N. 4 kurangi 3 itu plus 1. Sama dengan 199. Sehingga 3N nya sama dengan berapa? Berapa ditambah 1 biar 199. Jadi 198. Sehingga N nya sama dengan 63. Jadi banyaknya barisan ini itu ada 63 bilangan. Dari 4 sampai 199 itu ada 63. Oke ya. Yuk lanjut. Suatu pola bilangan dirumuskan UN. Nah, ini rumus suku ke N nya nih. Maka nilai U7 dan U5 plus U5 adalah, ya udah kita nyari U7 sama U5 aja. U7 nya kalau di sini N, ini kan rumus suku N nya sudah ada. Jadi kalau U7 N nya tinggal diganti 7 aja. Min 3 dikali 7 tambah 7. Awas hati-hati, ini dikerjakan dulu nih. Negatif 21 tambah 7. Utang 21 dibayar 7. Jadi utangnya tinggal 14 ya. U5 sama dengan, nah karena ini tinggal U7 sama U5. U5 sama dengan negatif 3 dikali N nya diganti 5 ditambah 7. Ini kita selesaikan dulu nih. Jadi negatif 15 tambah 7 berapa? Negatif 15 ditambah 7 negatif 8. Sehingga nilai U7 tambah U5 sama dengan U7 nya negatif 14, U5 nya negatif 8. Utang lagi, jadi utangnya nambah ya. Oke, lanjut ya. Diberikan barisan bilangan ini, nyatakan rumus bilangan atau suku ke N. Rumusnya, jadi UN sama dengan apa gitu ya. UN sama dengan A plus N min 1 kali beda. A nya berapa nih suku pertama? 19 ya. Ditambah N min 1 kali bedanya berapa nih? Bedanya 4, tapi 4 nya ini minus 4 ya. Ya kalian tulis minus 4. Minus 4. Perkalian kalian selesaikan dulu. 19 nya ini tetap aja sama dengan 19. Kakak tulis lagi N kali negatif 4 jadi negatif 4N. Negatif 1 kali negatif 4 jadi negatif kali negatif positif. Sehingga UN sama dengan negatif 4N. 19 tambah 4. Nah, ini rumus suku ke N. Nyatakan rumus suku ke N. Ya ini jawabannya. Oke ya, kita lanjut. Suatu deret aritmatika. Wah, ini kita sudah latihan soal untuk SN nih, atau jumlah suku ke N. 11, 15, 19, 23. Oke, SN yuk. Jumlah 100 suku pertama. Wah, di sini ditanyakan jumlah, jadi bukan rumusnya ya. Kalau jumlah 100 suku pertama, kalian boleh pakai SN sama dengan N per 2, 2A plus N min 1B. Boleh pakai ini ya.
Kakak coba jelaskan pakai cara kakak yang beda tadi ya. Jadi kalau ditanyakan jumlah, yang penting kalian udah tahu nih suku ke 100-nya berapa. U100 ya, A-nya berapa? Suku pertama 11 ditambah adiknya 100 berapa? 99 dikali bedanya plus 4 ya, sehingga 11 ditambah 99 kali 4 396 ya, sehingga U100 sama dengan 407 ya. Oke, 407. Yang ditanyakan jumlah, berarti kan S100 sama dengan yang ditanyakan sampai 100, berarti 100 kalian bagi 2 dulu ya. Kemudian A, suku pertamanya berapa? 11. Suku terakhirnya berapa? 407 gitu. 100 bagi 2 50 dikalikan 11 tambah 407 418 berapa? 50 kali 418 yuk, 418 kali 5 40 9 20. Oke, jadi 20 90, ini nolnya jangan lupa. Nah, jumlah 100 suku pertama untuk barisan ini itu 20.900. Oke ya. Yuk lanjut ke soal nomor 6. Diberikan barisan aritmatika 4, 7 dan seterusnya. Jumlah. Nah, jumlah berarti S ya. 50 suku pertama. Yuk, kalian pakai cara rumus boleh, pakai cara ini boleh ya. Misalkan pakai cara rumus, berarti S50 sama dengan 50 kalian bagi 2 dulu. Kemudian 2A, A-nya berapa? 4. Berarti 2 kali 4 itu 8. Ditambah 50, adiknya itu berapa? 49. Dikalikan bedanya plus 3 ya, kalikan 3 ya. 50 bagi 2 berapa? 25. 49 kali 3 dihitung dulu tuh, jadi berapa? 49 kali 3 147 ya. Ini sama dengan 25 dikalikan 155 gitu ya. Oke, jadi berapa tuh? Oke, 155 kali 25. Jadi hitung 155 kali 25 27 7 10 11 3 sama dengan 5 7 8 3 3.875 ya. Ini kalian selesaikan pakai rumus ini. Mau pakai cara yang kakak ajarin ini boleh, kalian cari U50 dulu, nanti sama S50 sama dengan 50 kalian bagi 2, kemudian A nya berapa, suku terakhirnya U50 kalian tadi cari ya. Oke, suatu deret aritmatik diketahui U7 16, U5 nya min 10, tentukan suku ke 10. Wow ya. Yuk kalian caranya gini aja. UN itu apa? UN itu A plus N min 1 kali B. Kalau di sini diketahui U7, ya udah kalian cari aja U7. A plus adiknya 7 berapa? 6 B. Gitu kan? U7 nya berapa nih? Negatif 16. Oke ya. Kemudian U5 A plus adiknya 5 berapa? 4 B sama dengan negatif 10. Ini yang U7 ini aku geser ke sini ya. A plus 6B sama dengan negatif 16. Nah ini udah eliminasi substitusi ya. Ini kita kurangkan. A dikurangi A habis, 4B kurangi 6B negatif 2B. Yang ruas kanan negatif 10 dikurangi negatif ketemu negatif jadi positif ya. Negatif 10 kurangi negatif 16 jadi
negatif 10 plus 16, karena negatif ketemu negatif jadinya plus. Negatif 10 plus 16 itu berarti 6. B nya negatif 2 kali B sama dengan 6, sehingga B sama dengan 6 dibagi negatif 2. Positif bagi negatif ketemunya negatif. Bedanya negatif 3 ya. Oke, A nya berapa? Kalau enggak gini, nggak perlu nyari A nggak apa-apa. Jadi misalkan ini ya ditanyakan U10, ya udah yang ada di soal berapa? U7 ditambah dari 7 ke 10 kurangnya berapa sih? 3 kan, kurangnya 3 kalikan bedanya ini min 3 gitu. Jadi nggak perlu mencari A, nggak apa-apa ya. U7 nya berapa? Negatif 16, ini positif kali negatif. Jadi U10 nya negatif 2. Oke ya, lanjut. Diberikan barisan bilangan 19, 15 dan seterusnya. Nyatakan rumus jumlah sampai suku ke n atau Sn. Kalian masukin ini ya. Oke, Sn sama dengan n per 2 kalikan 2a. A nya berapa? 19 kan, sehingga 2a itu 38 ya, plus n min 1 kali b. B nya berapa? Negatif 4 ya, negatif 4. Sehingga Sn sama dengan n per 2 38, n kali min 4 berapa? Min 4n. Min 1 kali min 4 plus 4. Sehingga Sn nya n per 2 dikalikan 38 tambah 4 42 min 4n. Kalau mau dibagi boleh ya. Ini kali ini n per 2 kali 42 dikurangi n per 2 kali 4n, kan gitu ya. Ini kan coret-coret tinggal 21n, dikurangi ini coret-coret tinggal n kali 2n, coret-coret ya. Min 2n kuadrat. Oke, itu materi untuk barisan aritmatik dari Juragan Les. Semoga bermanfaat. Sekali lagi perbanyak latihan soal untuk persiapan kalian nanti penilaian tengah semester. Oke, jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe akun Juragan Les, jangan lupa subscribe ya. Subscribe, like, dan jangan lupa tekan tombol lonceng agar kalian terus mendapatkan notifikasi pada saat kakak upload video baru. Oke, sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.